Sebuah film berjudul Law Adibing Citizen tahun 2009 akan menceritakan Clyde Shelton, warga taat hukum yang hidupnya hancur saat istri dan anaknya dibunuh. Kecewa dengan sistem hukum yang memberi vonis ringan pada pelaku, ia berubah menjadi sosok yang cerdas dan penuh perhitungan. Selama 10 tahun, ia menyusun rencana balas dendam tak terduga untuk menuntut keadilan sesungguhnya. Siapakah dia sebenarnya? Yuk pasang kuping, simetriskan arah pandangan, kencangkan celana luar, selamat menikmati, dan selepot. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Clyde Shelton. Ia hidup bersama keluarga dalam suasana yang tampak biasa. Hingga suatu malam, keadaan berubah drastis ketika istrinya meminta Shelton agar membukakan pintu untuk tamu tidak diundang, yang ternyata keduanya adalah perampok yang sangat kejam. Kedua penjahat itu bernama Ames dan Darby. Mereka mengikat serta membungkam Shelton, memaksanya menyaksikan apa yang terjadi. Meski Ames sempat melarang tindakan yang melampaui perampokan, Darby justru bertindak lebih jauh. Ia memperkosa dan membunuh istri serta anak Shelton. Beberapa hari kemudian, kedua pelaku berhasil ditangkap. Shelton segera menemui pengacaranya yang bernama Nick untuk memberikan keterangan jelas. Namun, ia terkejut ketika mengetahui Darby memutarbalikkan fakta dan menuduh Ames sebagai pelaku utama. Sehingga Shelton berusaha meyakinkan Nick agar kebenaran terungkap. Tetapi ditolak karena bukti yang ada sudah diarahkan oleh pihak kejaksaan. Please don't make it do this. Please don't make it do this, man. He's a God, I'm monster. sorry. The deal is done. I'm sorry. I made the deal. Di persidangan, kuasa hukum Darby berhasil membela kliennya sehingga Darby hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, Ames divonis 10 tahun penjara dan akhirnya dihukum mati. Shelton merasa sangat kecewa. Baginya, sistem hukum terasa tidak adil, termasuk Nick yang dinilainya tidak sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan. 10 tahun kemudian, proses eksekusi mati terhadap Ames akan dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya berlangsung tidak wajar dan terasa janggal, seolah ada yang dimanipulasi. Sehingga penyelidikan pun dilakukan hingga mereka menemukan sebuah kantong berisi cairan yang diduga racun, dengan tulisan yang mengisyaratkan ketidakmampuan melawan nasib. Can't fight fate. During the home invasion, Ames's accomplice said to one of the Vicks, "You can't fight fate." And then he said the same thing to me in the courtroom. Prick. Dan ternyata kalimat itu sering diucapkan Darby, sehingga penyelidikan pun segera melacak keberadaannya. Diketahui Darby saat itu sedang berada di apartemennya sambil menonton berita eksekusi. Tak lama, ia menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal, memperingatkan bahwa polisi sedang menuju ke tempatnya. Motherfucker. Dalam kepanikan, ia mengikuti arahan penelpon itu menuju sebuah gudang tua. Ia juga diberitahu bahwa di sana ada polisi yang sudah dilumpuhkan sehingga ia bisa mengambil senjatanya untuk melindungi diri. Why? The cop car there with a comment. What the fuck? I tasered him, but he'll be waking up in another 90 seconds, so you better move. Sesampainya di lokasi, Darby segera masuk ke dalam mobil dan mengambil pistol, lalu menodongkan senjata kepada seseorang agar membawanya pergi. Mereka pun langsung menuju lokasi lain, hingga akhirnya Darby meminta orang itu untuk turun dari mobil. Namun, sebelum ia bertindak, teleponnya berdering lagi dari orang yang sama. You mind if I take this, Dave? My guardian angel. I am impressed. You know why I'll never see my wife, the little girl, again?
Ya, betapa terkejutnya Darby ketika menyadari bahwa sosok misterius itu ada tepat di hadapannya. Bahkan yang lebih mengerikan adalah ketika polisi yang ada di depannya membuka topeng. Dan ternyata itu adalah Shelton. Darby baru sadar ia telah dijebak. Ia berusaha menembak, tapi justru terkena suntikan bius yang melumpuhkan tubuhnya. In other words, you can't move than you could ever fucking imagine. Dengan rencana yang matang, Shelton membawa Darby ke ruangan sepi, mengikatnya dan menyuntikkan larutan tertentu. Ia juga menyiapkan cermin yang ditempel foto keluarganya serta kamera, lalu melancarkan balas dendam yang mencerminkan penderitaan yang pernah ia alami. Beberapa hari kemudian, peristiwa pembunuhan itu terungkap oleh pihak kepolisian. Namun, Shelton bersikap tenang dan pasrah saat ditangkap. Bahkan di persidangan, ia berani mengakui semua perbuatannya, sekaligus meluapkan kekesalan atas sistem hukum yang dianggap rusak. Namun, sikapnya membuat hakim emosi, dan persidangan menetapkan Shelton sebagai tersangka utama. Whatever happened to the people? Failed enough. Whatever happened to Failed justice? tonight. And I bet you take it up the fucking ass, bitch. Philip. Hey, later, Nick. Sejak di penjara, Shelton mulai berubah sikap dengan mengajukan permintaan khusus, yaitu makanannya harus diantar tepat pukul 1 siang. Permintaan itu ternyata menjadi ancaman terselubung untuk keselamatan seorang pengacara, sehingga Nick dan pihak kepolisian terpaksa menuruti permintaannya dan akan mengantarkan makanan itu langsung ke sel tahanannya. But another confession would mean another deal, Nick, so you would have to give me something in return. First rule in negotiating, Clyde, you gotta have something to bargain. Ketika Nick dan petugas terlambat mengantarkan makanan, pengacara yang dituju ditemukan sudah tewas, di mana hal itu membuktikan bahwa semuanya telah direncanakan sangat rapi. Karena jika makanan itu datang tepat waktu, nyawanya mungkin masih bisa diselamatkan. It's gone, Nick. It's gone. IV line's going to this. It's got him cuffed. Menyadari bahwa kasus ini semakin serius, Nick beserta rekannya mulai menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang Shelton. Mereka menemui seseorang yang pernah bekerja dengannya, dan dari situlah terungkap bahwa Shelton dulunya bukan orang biasa, melainkan mantan pembunuh profesional yang sangat terlatih dan ditakuti. He figured out how to do it without ever being in the same room. It was his gift, and he was the best. He's a born tactician. Every move that he makes, it means something. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Nick pun mengajukan permohonan kepada hakim agar Shelton dijatuhi hukuman yang lebih berat. Namun tidak disangka, sebelum keputusan diambil, hakim yang menangani kasus itu tewas akibat ledakan ponsel. Hello? Oh my God. Back up. Back up. Kecurigaan pun kembali mengarah kepada Shelton, sehingga Nick kembali menginterogasinya terkait pembunuhan tersebut. Dan jawaban yang diberikan sangatlah mengejutkan, di mana Shelton mengaku semua tindakannya adalah bentuk perlawanan terhadap hukum yang gagal menegakkan keadilan. I don't think you have any idea who's helping me or what I'm doing. It's a matter of time. So you see the bodies, you see the smoke. Lalu, Shelton mengajukan syarat baru yang mana ia ingin dibebaskan dan seluruh tuduhan terhadapnya dihapus sepenuhnya sebelum pagi tiba. Dan jika tidak, ia akan menghabisi seluruh penegak hukum sampai ke akar-akarnya, yang hal itu membuat Nick ketakutan. Here's the deal. Release me and drop all charges by 6 a.m. 6 a.m., Nick. Or what? Or I kill everyone. Menanggapi hal tersebut, Nick segera memerintahkan seluruh stafnya tetap berada di kantor hingga pukul 6 pagi. Saat waktu berlalu tanpa insiden, mereka diizinkan pulang. Namun tiba-tiba satu persatu mobil mereka meledak dan hanya menyisakan kendaraan milik Nick.
Di tempat lain, terlihat Nick sedang berada di pemakaman rekan-rekannya. Namun, ia harus segera pergi karena akan menghadiri pertemuan dengan awak media. Dan dalam perjalanan, lagi-lagi situasi kembali mencekam ketika mobil yang dikendarai temannya kehilangan kendali seolah dikendalikan dari jarak jauh. Sehingga pada akhirnya mobil itu dihujani peluru hingga hancur. Peristiwa itu membuat Nick terdesak untuk mengungkap kebenaran. Dengan bantuan rekannya, ia menemukan catatan transaksi pembelian sebuah pabrik yang dilakukan 10 tahun yang lalu dengan lokasi yang tidak jauh dari penjara. Dengan penuh tekad dan semangat, mereka mendatangi tempat tersebut dan mereka menemukan peralatan yang digunakan untuk merancang aksi kejahatan serta terowongan rahasia yang terhubung langsung ke sel tahanan. Watch your step. Dari penemuan tersebut, menjadi jelas bahwa Shelton sebenarnya tidak pernah benar-benar berdiam diri di penjara. Setelah melakukan pencarian lebih lanjut, mereka menemukan rencana berikutnya, yaitu akan meledakkan sebuah gedung balai kota sebagai target terakhirnya. He's a city hall. Setelah menanam bahan peledak, Shelton pun kembali ke markasnya. Namun, Nick dan rekannya berhasil menemukan bom tersebut sehingga ia dapat segera kembali dan mendahului Shelton masuk ke dalam sel tanpa menimbulkan kecurigaan. Clyde. Nick. I wasn't expecting company. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan Shelton dan membawanya ke jalan yang benar. Tetapi semuanya malah diabaikan, di mana Shelton akan tetap menghancurkan balai kota dengan pemicu berupa panggilan telepon. Namun tanpa ia sadari, bom tersebut telah dipindahkan ke bawah ranjang Shelton sendiri. Sehingga... Like I said, Clyde, it's a decision you have to live with for the rest of your life. Di akhir cerita, Nick baru menyadari bahwa seluruh tindakan Shelton sesungguhnya adalah cara memaksa sistem hukum untuk membuka mata atas ketidakadilan yang terjadi. Dari peristiwa tersebut, ia berjanji akan berusaha memperbaiki sistem hukum agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan di masa depan. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah meskipun rasa sakit karena kehilangan orang tercinta sangat mendalam dan wajar jika menimbulkan kemarahan, membalas kejahatan dengan kejahatan lain bukanlah jawaban. Jalan balas dendam hanya akan mengubah korban menjadi pelaku, menghancurkan masa depan diri sendiri, dan melahirkan lingkaran kekerasan yang tak berujung. Keadilan yang didapat dengan cara yang salah tetaplah tidak adil dan hanya menambah derita bagi semua pihak yang terlibat. Saya Sahrul mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.